Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan sedikit tentang materi Al-Quran sebagai mukjizat. Materi ini merupakan salah satu materi studi Quran hadis yang saya ambil dari kelompok 5. Oke, tapi sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, perkenalkan, nama saya adalah Khairunisa, saya dari kelas pendidikan Bahasa Arab 2A. Langsung saja kita ke materinya. Jadi, materi yang kita bahas hari ini adalah Al-Quran sebagai mukjizat. Yang sebab-sebabnya itu ada pengertian mukjizat, macam-macam mukjizat Al-Quran, tujuan mukjizat Al-Quran, dan fungsi Al-Quran. Pengertian mukjizat. Jadi yang pertama kita bahas adalah pengertian mukjizat. Nah, sebenarnya mukjizat itu apa sih? Kok bisa ada kata mukjizat itu bagaimana? Jadi mukjizat itu berasal dari kata ajaza yu'jizu ijazan yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Terus, secara istilah, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya. Jadi yang dimaksud tidak mampu di sini adalah, jadi mukjizat itu kan terjadi kepada nabi ya. Yang tidak mampu di sini tuh maksudnya adalah tidak mampu dilakukan oleh orang lain selain nabi gitu. Jadi mukjizat ini hanya diberikan kepada nabi atau rasul. Orang-orang yang biasa-biasa saja itu tidak bisa menandingi kehebatan-kehebatan yang diberikan kepada nabi tersebut. Jadi kesimpulan dari pengertian di atas adalah mukjizat merupakan sesuatu yang luar biasa yang bertujuan untuk membuktikan kenabian seseorang nabi atau kerusulan seseorang rasul dan menambah keyakinan para pengikut nabi tersebut dan tidak ada yang dapat mengalahkannya atau berbuat sepertinya. Oke. Dari sini sudah mulai paham ya apa arti dari mukjizat, pengertian dari mukjizat. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah macam-macam kemukjizatan Al-Quran. Ditinjau dari 4 aspek ya. Jadi macam-macam kemukjizatan Al-Quran ini ditinjau dari 4 aspek. Yang pertama adalah aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan itu dapat dilihat dari gaya bahasa yang digunakan dalam Al-Quran ya. Gaya bahasa yang digunakan dalam Al-Quran itu berbeda-beda dengan gaya bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab pada umumnya. Meskipun Al-Quran itu ditulis dengan bahasa Arab, tetapi bahasanya itu tidak seperti yang digunakan oleh orang-orang Arab pada umumnya gitu. Kalimat demi kalimatnya mengandung unsur sastra yang sangat baik, namun tetap mudah dipahami tanpa mengurangi sedikit pun kandungan misteri yang ada di dalamnya. Bahkan dikatakan pada suatu cerita, Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika mendengarkan lafaz Al-Quran membuat hatinya itu terguncang sehingga dia itu masuk Islam saking indahnya sastra yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Selain itu, susunan Al-Quran tidak dapat disamakan oleh karya sebaik apapun. Bahkan penyair hebat di dunia ini pun tidak bisa membuat sastra yang sama dengan Al-Quran. Tidak dapat menandinginya. Kemudian, aspek dalam menerangkan kabar gaib. Al-Quran banyak mengandung berita-berita tentang hal-hal yang mengandung gaib, seperti surga, neraka, hari kiamat, dan hari perhitungan. Kalau kita lihat ya, surga, neraka, kiamat, dan hari perhitungan itu kan kita belum pernah melihatnya sama sekali. Itu kan hanya diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi itu berupa gaib gitulah intinya. Al-Quran juga banyak mengungkapkan kisah-kisah para nabi juga umat-umat pada masa lampau, seperti kisah Fir'aun, kisah kaum Ad dan Sumud, kisah Nabi Yusuf dan Nabi Ibrahim. Atau bisa juga kisah Nabi Nuh ya. Itu juga ada kisah kemenangan umat Islam atas Quraisy. Melalui ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, itu dapat kita lihat bagaimana kisah-kisahnya, bagaimana terjadinya. Selanjutnya adalah aspek sumber hukum.
Al-Quran telah memberikan sebuah adil yang kuat dalam pertumbuhan hukum. Bahkan Al-Quran tetap menjadi produk hukum yang ideal hingga sekarang ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya di dalam Al-Quran selain memuat kisah-kisah orang terdahulu, memuat kabar-kabar gaib, memuat tentang petunjuk, juga memuat tentang sumber hukum. Ya, bisa berupa sumber hukum tentang bagaimana kita harus menjauhi zina, bagaimana kita harus sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Aspek yang keempat adalah aspek isyarat ilmiah. Selain mengandung banyak kisah-kisah, petunjuk, dan sumber hukum, Al-Quran juga banyak berisi tentang informasi ilmu pengetahuan walaupun hanya bentuk isyarat ilmiah seperti informasi mengenai ilmu pengetahuan alam. Isyarat itu dapat dilihat dari ilmu pengetahuan seperti ilmu astronomi, yakni penciptaan alam teori Big Bang. Berdasarkan teori Big Bang, alam semesta tercipta dari kumpulan gas yang disebut primary nebula, kemudian terpecah dan menjadi bintang-bintang, planet-planet matahari, bulan, dan sebagainya. Nah, itu juga diterangkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang mempunyai arti, apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada beriman juga? Jadi apa yang diteliti oleh astronomi itu sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran ya, termasuk dalam surat, salah satunya dalam surat Al-Anbiya ini. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan kemujizatan Al-Quran. Tujuan yang pertama ialah membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar seorang Nabi atau Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam kepada seluruh manusia. Selanjutnya, tujuan kemujizatan yang kedua ialah membuktikan bahwa Al-Quran adalah sebenar-benar kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan malaikat Jibril dan bukan pula tulisan Nabi Muhammad. Jadi kan yang kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu tidak menuliskan Al-Quran. Malaikat Jibril itu hanya memberikan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad juga tidak menulis Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu memang murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghah bahasa manusia, karena terbukti pakar sastra dan seni bahasa Arab tidak ada yang mampu membuat kitab tandingan seperti dalam berbagai tingkat dan bagian Al-Quran. Jadi yang ketiga adalah menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghah manusia, karena terbukti pakar sastra dan seni bahasa Arab tidak ada yang mampu membuat kitab tandingan seperti dalam berbagai tingkat dan bagian Al-Quran. Yang keempat adalah sebagai penguat hujah atau penentangan orang-orang kafir. Selanjutnya yang kita bahas adalah fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu apa aja sih? Yang pertama adalah mukjizat bagi Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu diturunkan sebagai mukjizat untuk Nabi Muhammad. Dan yang kedua adalah sebagai petunjuk. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran terkandung nilai petunjuk yang berisi universal. Siapapun dapat mengambil dan memanfaatkannya. Apakah dia seorang mukmin, muslim, kafir, musyrik, atau seorang ateis pun yang tidak bertuhan sekalipun. Jadi petunjuk yang ada di Al-Quran itu bisa dimuat oleh kaum manapun, bisa diterapkan pada seluruh zaman gitu. Yang ketiga adalah sebagai korektor dan penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya. Dan yang keempat adalah Al-Quran sebagai sumber ilmu. Seperti yang dijelaskan sebelum ini, bahwasanya Al-Quran juga mencakup beberapa sumber-sumber ilmu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.